Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya di channel Deep Official ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara memasang iklan di aplikasi Android Studio di project sobat semua. Jadi kalau kalian sudah membuat aplikasi Android, mau menghasilin duit, itu kita harus pasang iklannya secara manual. Dan untuk masang iklannya itu juga diperlukan eh, settingan yang harus sobat semua perhatikan. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Baik, pertama-tama silakan buka dulu Android sobat semua, Android Studio ya khususnya. Nah, nanti setelah terbuka, ini saya ambil sampel adalah project yang baru saya buat kemarin itu ya. Di video sebelumnya yang dengan memanfaatkan chat GPT untuk buat aplikasi gitu. Nah, di sini sobat bisa lihat ini adalah aplikasi Musik Pro. Apa itu Musik Pro, Bang? Oh, Musik Pro ini ya saya buat kemarin itu sebagai project untuk memutar musik dengan menggunakan file asset. File asset itu biasanya bentuknya berbentuk RAW, folder RAW. Ini dia bisa dilihat ya. Ada bentuk folder RAW, ada beberapa musik ini. 12 ya, 12 musik ya. Nah, jadi ya, tujuannya apa Bang? Tujuannya adalah kita bisa mutar musik tanpa menggunakan koneksi internet gitu. Jadi kita bisa putar dimanapun tanpa streaming. Kekurangannya adalah aplikasi ini bakal semakin besar seiring bertambahnya uh, jumlah musik yang di-playlist-kan gitu. Kalau semakin kecil ya makin kecil, kalau besar ya makin besar. Tapi cocok buat kalian yang suka musik DJ-DJ khusus ya. Dan itu biasanya tuh aplikasinya itu dibuatin untuk mereka yang penyuka lagu DJ gitu, DJ TikTok segala macam bla bla bla. Oke, cukup aja basa-basinya. Pertama-tama sobat semua perhatikan dulu Android Manifest-nya. Nanti di Android Manifest ini ya, ini saya hapus saja dulu. Nanti di Android Manifest ini pertama-tama silakan use permission-nya itu diaktifin internet, koneksi internetnya. Aksesnya ini untuk menyesuaikan dengan kondisi jaringan. Terus permission for ground ini agar bisa dimainkan aplikasi tadi di latar belakang. Terus external storage ini sebenarnya sih nggak perlu, tapi ini boleh-boleh aja. Ini digunakan untuk kalau kalian membuat aplikasi itu membaca dari file bawaan handphone tadi gitu ya. Contohnya kita memori eksternal atau memori apanya gitulah. Gitu. Lalu jangan lupa di bagian service dipasang ini ya, multi service agar dia bisa berjalan nanti sesuai dengan keinginan kita. Baik, Android Manifest ini udah selesai nih. Masuk ke bagian Java-nya. Ini Java-nya saya menggunakan single layer ya. satu satu project garis lurus, jadi tidak ada pakai layout ini segala macam bla 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 tidak ada. Jadi single aja dia. Ini nggak perlu saya rasa, soal adapter nggak perlu. Oke, langsung ke bagian layout. Di bagian layout ini nanti inilah bentuknya. Di bagian layout ini ada beberapa settingan yang harus sobat perhatikan nanti ya. Ini adalah musik file aplikasi saya. Bentuk aplikasinya nanti seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Di bagian lalu bagian penting mana lagi? Bagian penting itu bagian string. Nah, ini bagian string ini nanti dipasangin kode iklannya gitu. Baik, di sini ada dua macam jenis iklan yang biasa dipasang di Google AdMob itu. Yang pertama adalah iklan banner dan iklan interstitial. Saya tidak akan ajarkan dulu bagian iklan banner interstitialnya. Saya akan fokus saja ke bagian iklan bannernya karena ini paling cepat, paling worth it, paling gampang. Baik, silakan posisinya sobat kembali ke bagian Java seperti ini ya, bagian Java. Lalu klik kanan, new, lalu pilih Google, tambahkan Google AdMob View Activity. Jangan lupa di bagian format iklannya adalah banner. Lalu kita pilih finish. Load system oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah bentuk dari iklan bannernya seperti itu ya. Nah, setelah ini terpasang, kita belum selesai karena kita harus lanjut lagi ngodingnya. Baik, setelah terpasang ini, silakan sobat buka dulu Gradle-nya, kalian pilih di bagian Gradle, build gradle.kts
Ini pastiin ya. Karena terbaru itu 35, berarti ini harus 35. Minimalnya yaitu 23 saya buat ya. Karena Android di bawah 23 itu udah jarang sekali. Jadi kita pakai yang 35 aja. Tunggu sinkron Gradle progress sinkronnya nanti sampai selesai. Pastiin Java version kalian tuh 18 ya, 1818. Nah, untuk independensiesnya itu sudah berubah seperti ini nih. Nah, jadi ads tadi untuk iklan tadi dia akan men-set up kan secara otomatis bagian implementation library play service ads. Kalau ini nggak ada, nggak akan bakal jalan itu iklannya. Saya bisa 1000% jamin nggak akan jalan. Baik, kita sinkronisasi dulu. Tunggu build-nya. Hop. Oke, selesai. Oke, selesai nih. Nah, oke, setelah seperti ini kita kemana Bang? Oke, kita lanjut ke bagian main activity. Di main activity, khususnya di layout ya, di layout ini nanti akan muncul seperti ini. Layout ini yang akan kita pasang iklan bannernya. Catatan, kalau iklan banner itu biasanya menggunakan relative layout. Berarti ini kita rubah menjadi relative di atas relative layout. Nah, seperti ini. Oke, nanti nah, kalau kita coba menggunakan linear lagi kayak tadi, oke, akan muncul seperti ini. Biasanya pakai relative layout, jadi kita akan sesuaikan dulu nih, mana kira-kira bentuk yang pas untuk si iklan banner tadi. Baik, di sini kita masukin, ambil kode di bagian main activity 2, ya, activity main 2. Ini ambil aja yang ini, atau kita ambil semua. Kita kembali lagi ke bagian main activity, kita letak di bawah tempat di sini. Nanti ini kita hapus. Kita lihat dulu. Jangan lupa pilih enter. Oke. Kalau tidak bisa juga kita sesuaikan kembali ya sobat ya. Nah, sesuaikan kembali seperti ini. Kita lihat. Oke. Posisi dari iklannya berada di tepat di bawah seperti ini. Oke, ini tuh bagian posisi iklan. Nanti bisa kalian rubah sesuaikan dengan linearnya atau tipe layoutnya. Kalau relative layout nanti dia akan muncul seperti ini. Dia langsung seperti ini. Hanya saja tombol yang di atas itu bakal numpuk jadi satu ya. Nah, jadi kita pakai aja yang linearnya tadi. Nanti kalian bisa menyesuaikan deh seperti itu. Baik, ini untuk bagian linearnya ya. Jadi sini kita pilih kembali lagi ke bagian iklannya di sini, sobat. Nah, ini kita ganti menjadi large banner. Jangan lupa ya, biar dia lebih besar. Kita tarik seperti ini. Oke. Kita tambahin margin star gitu, margin start. Nah, margin start kita pilih yang 50 dp. Oke, margin n kita pilih yang 50 dp. Oke, kita geser lagi. Ini yang match
parent. Nah, seperti ini ya kira-kira. Oke, udah lumayan nih, udah menyesuaikan. Lalu untuk menambahkan merubah unit atau merubah jadi kode iklan banner tadi, itu kita pilih ke bagian string. Di sini rubah ya. Ini ganti iklan. Oke. Kode di bawah ganti kode iklan. Iklannya sesuai akun sobat ya. Oke, nanti ganti di sini bagian iklan, kode iklan bannernya. Ini masih percobaan, jadi secara global dia akan muncul kode iklan seperti ini. Setelah itu kita fokus kembali lagi ke bagian Android Manifest. Android Manifest ini ya. Di sini string title main activity-nya hilang. Oke. Di metadata dia akan muncul secara otomatis kode aplikasi, ID aplikasi. Ini nanti kalian ganti kode ID aplikasi. Ingat ya, kode ID aplikasi dengan kode iklan itu berbeda. Kode aplikasi itu khusus untuk aplikasinya. Kalau kode iklan itu bisa berubah. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu tergantung kalian mau buat berapa. Tapi kalau kode ID aplikasi itu biasanya 1. Kalau mau berubah ya aplikasi dirubah ya semua bakal berubah seperti itu. Baik, ini di string title-nya tadi tidak terbaca ya. String title-nya. Ini kita ambil. Kembali lagi ya. Di string title ini nanti kita hapus. Baik. Selanjutnya kita mau menghapus, kita hapus bagian main activity-nya. Nah, ini main activity ini kita perbaiki dulu di sini. Load seperti ini ya. Load add as request. Nah, jadi tinggal berubah loadnya aja seperti itu. Kita ambil dari private ini dari atas ya. Ini dari toast ini kita ambil, kita pindahin ke main activity pertama. Letakin di sini. Ini ya. Kembali lagi ke main activity tadi. Ambil di bindingnya, di bindingnya. Lalu pilih bagian toast text-nya. Sampai toast text ini kita kembali lagi ke main activity tadi. Lalu letakin tepat di bawah. Posisi kita rubah lagi. Kita letakin di bagian kode yang tidak ada muncul data merah gitu, data error. Ini nggak ada muncul ya. Berarti posisi letaknya itu berada di tepat di bawah media playernya. Nah, ingat ini setelah kita ambil kodenya, lalu kita hapus, kita delete semua, delete anyway, lalu di bagian main activity 2-nya juga delete anyway. Jadi tinggallah si main activity 1 atau si main activity dengan si activity main 2. Nah, jangan lupa ini kita kopaskan aja kembali ya. Kemari. Ini tampilan untuk tablet, jadi bisa kita rubah. Baik, setelah itu kita kembali lagi ke main activity tadi, karena udah dihapus tadi ya, main activity 1 itu dihapus, jadi kita memperbaiki main activity di sini. Nah, main activity ini kita hapus yang kedua, main activity binding, dihapus yang kedua main activity bindingnya, lalu kita hapus lagi main activity bindingnya. Nah, jadi seperti ini dan selesai. Oke, kita akan langsung coba aja, uji coba apakah dia akan muncul seperti itu ya. Baik, saya akan uji coba menggunakan handphone saya di sini. Kita langsung mulai. Saya kecilin dulu suaranya. Oke, tunggu.
Kalau dia ada error berarti kita harus perbaiki lagi mana di yang error tadi. Nah, untuk errornya itu gampang sekali ya, nanti bisa kalian lihat di bagian story proses buildingnya. Nanti di building ini kelihatan itu mana yang bermasalah. Di XML berapa, di line berapa, nanti bakal ketahuan. Kita tunggu sebentar. Lumayan lama ya, ini kan kan dia kan tadi sempat tadi eh, apa namanya dibuat ulang, jadi agak lama ya. Kita tunggu aja. Mungkin 1 atau 2 menit kali ya, seperti itu. Oke, udah mulai. Available sheet and configuration. Nah, ini tadi saya katakan ya. Kalau masih ada seperti ini di main activity Android manifest-nya, berarti bermasalah di Android manifest. Kita buka Android manifest kita di sini ya. Ini kita hapus. Oke. Setelah kita hapus, kita kembali lagi, build lagi. Nanti secara otomatis akan berhasil seperti itu. Oke, tunggu aja. Oke, video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara merubah tema di aplikasi Android sobat semua. Nanti bisa kita rubah bentuk temanya ya. Bagian atasnya berubah jadi apa gitu, jadi sesuatu, jadi ini segala macam. Nah, maka akan muncul nanti seperti ini ya, tes mending. Nanti bisa dilihat bentuknya. Jadi seperti ini nanti dia. Ada tes iklan, nice job tes iklan seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk merubahnya ini misalkan saya pengen Bang itu kalau munculnya kayak gitu tuh gitu ya. Ketika kalian bisa menempatkannya sesuai kebutuhan kalian. Nah, contohnya ini dia. Kalau dia kira-kira letaknya belum duduk, ini bisa kita atur lagi. Contohnya kita rubah seperti ini. Menyesuaikan dengan project sobat semua. Oke, kita masukin lagi. Nanti peletakan posisi kode itu memang berpengaruh ya. Itu sangat berpengaruh sekali karena dia bisa menggantikan bentuknya. Nah, dia seperti ini dia. Oke. Ketika kita pasang tadi si bentuk untuk mengaktifkan iklannya mungkin bakal berubah ya. Jadi tempat solusinya adalah letak tempatnya kita geser, kita kotak-katik seperti itu. Nah, kita coba lagi. Kita tes lagi sampai dia muncul bentuk yang bisa sesuai dengan aplikasi yang kalian buat. Seperti itu. Oke. Tapi sebagai ini percobaan ini akan muncul ya. Di sini adalah tes iklan, nice job. Ini kalau udah muncul seperti ini, itu tandanya sudah iklan kalian sudah aktif. Jadi kalian tinggal menyesuaikan aja dengan posisi iklan yang akan mau dipasang nantinya. Oke, beberapa kesimpulan yang perlu sobat tarik dari pembahasan kita kali ini yaitu pertama untuk kode dari pemasangan iklan banner tadi itu untuk kode binding activity main binding itu wajib di bawah layoutnya. Kalau nanti dia tidak di bawah layout maka banner nanti akan menutupi project kalian seperti itu. Oke, untuk bagian binding activity ini wajib di bawah ya. Lalu untuk bagian dari pengaktifkan iklannya itu bebas letak di mana aja. Ini sebagai contoh saya letak di bagian di point placing-nya. Ini dia ya. Jadi data codingan ini akan bekerja sesuai dengan tempat yang akan kita sesuaikan. Baik, di sini kita akan coba lagi. Nah, nanti coba akan lihat perbedaannya. Kita binding lagi. Maka dia akan muncul di bagian tepat di bawah project kalian. Ini daftar musiknya 10 ya. Dia akan muncul di bagian batas iklan nice job. Itu artinya
kode iklan atau banner dari iklan yang kalian terapkan di aplikasi Google Android di Android Studio kalian itu berarti sudah bekerja. Untuk menghilangkan tesnya bagaimana Bang? Untuk menghilangkan tulisannya itu cukup dengan mengganti ini di atas ya. Tes art RB yang ini diganti aja. Nanti diganti menjadi atau dihilangin. Dihilanginnya gimana Bang? Dihilanginnya ya ini seperti ini, dihilangin. Oke. Lalu yang ini juga dihilangkan. Itu juga bisa dihilangkan. Setelah dihilangkan nanti baru tidak akan muncul lagi pemberitahuan tadi. Oke, seperti biasa sobat ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian.